Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat GTK Hebat Indonesia Kuat, perkenalkan nama saya Lydia, Kepala TKIT Ananda, Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Muli. Bagi saya, seorang kepala sekolah bukanlah sekedar manajer administrasi, melainkan nahkodah yang menentukan arah pembelajaran. Terutama di jenjang PAUD, di mana fondasi literasi dan numerasi pertama kali diletakkan. Kebutuhan pendukung pembelajaran seringkali berhadapan dengan keterbatasan sumber daya. Namun, bagi saya seorang GTK transformatif, saya percaya disinilah ladang inovasi terbentang luas. Kami mengubah paradigma dari membeli menjadi mencipta, dari bekerja sendiri menjadi membangun kolaborasi. Inilah kisah Sekoci, sekolah, orang tua, anak, ciptakan instrumen pembelajaran dengan penuh cinta. Sebuah gerakan praktik baik kepemimpinan dalam berkolaborasi di mana sekolah, orang tua, dan anak menyulap sampah menjadi harta karun alat pembelajaran yang mendukung pembelajaran bermakna, bermutu, dan menyenangkan bagi semua. Situasi pada awal tahun 2025 saya melakukan observasi terhadap ekosistem pembelajaran di TKIT Ananda, menunjukkan bahwa potensi belajar siswa khususnya dalam literasi dan numerasi belum optimal meskipun di luar tampak baik. 3 akar masalah fundamental yang saling berkaitan yang menghambat potensi belajar anak secara optimal, yakni 1. Keterbatasan sumber belajar yang variatif atau APE. 2. Kemitraan dengan wali murid yang pasif. 3. Metode pembelajaran yang monoton. Tantangan. Berdasarkan situasi tersebut, tantangan utama saya adalah sebagai katalisator perubahan budaya dari budaya konsumen pendidikan menjadi budaya produsen dan kreator bersama. Tantangan spesifik. 1. Transformasi lingkungan belajar, yakni menciptakan minimal 30 AP literasi dan numerasi yang seluruhnya berasal dari bahan bekas hasil karya kolaborasi komunitas sekolah. 2. Partisipasi aktif orang tua. 3. Peningkatan kemauan dan kemampuan anak. Yang keempat, inovasi guru. Aksi. Saya meluncurkan sebuah gerakan yang kami beri nama Sekoci Cinta. Sekolah, orang tua, anak, ciptakan instrumen belajar penuh cinta. Langkah pertama yakni menyamakan tujuan. Saya menyelenggarakan pertemuan orang tua yang undangannya melalui grup WA sekolah. Dalam pertemuan tersebut saya memaparkan kondisi, tantangan, dan yang terpenting peluang yang bisa kami raih bersama. Dalam pertemuan tersebut, saya menampilkan contoh APE sederhana dari bahan bekas yang saya buat dan video inspiratif tentang bagaimana bahan bekas bisa disulap menjadi alat peraga edukatif sebagai bahan rujukan. Hal ini berhasil mengunggah antusiasme dan komitmen para orang tua. Yang kedua, aksi puncak kolaborasi workshop Sekoci Cinta. Dimulai dari persiapan, saya menginisiasi gerakan sedekah sampah terpilah yang dilakukan selama 2 minggu. Anak-anak dengan semangat membawa botol plastik, kardus bekas, dan gelas bekas serta tutup botol bekas yang akan dibuat menjadi APE. Setelah 2 minggu gerakan sedekah sampah dilanjutkan dengan pelaksanaan workshop Sekoci Cinta. Saya merancang workshop ini agar terasa seperti sebuah pesta kreasi. Saya membagi area kerja, stasiun literasi, dan numerasi. Saya sendiri berperan sebagai fasilitator utama, berkeliling, menyemangati, memberikan ide, dan memastikan setiap ibu dan anak merasa nyaman dan terlibat. Kami menyulap halaman sekolah kami menjadi sebuah bengkel kerja raksasa yang penuh tawa dan kreativitas. Momen di mana seorang ibu dan anaknya bekerja sama dengan serius namun penuh canda dan tawa untuk membuat sebuah APE adalah pemandangan yang tak ternilai harganya. Dari bengkel kerja ini lahirlah hasil karya penuh makna berupa APE yang unik dan berkarakter. Di antaranya APE literasi berupa roda baca, tusuk kata, dan geser huruf. Sementara APE numerasi antara lain es krim hitung, gelas jumlah, dan jam karakter. Di akhir acara, kami mengadakan sebuah seremoni kecil. Setiap pasang ibu dan anak mempresentasikan hasil karyanya. Hal ini menanamkan rasa bangga dan kepemilikan yang mendalam.
di Kegiatan sentra. aksi ketiga Sentra-sentra yakni pembelajaran aksi kita, kan? pendampingan dan Ada yang tahu nggak ini bisa implementasi di masuk di kelas. sentra apa? Pekerjaan saya tidak berhenti setelah workshop. Tahap selanjutnya adalah memastikan APE ini benar-benar menjadi alat edukatif yang bermutu dan menyenangkan dalam pembelajaran, yaitu dengan cara yang pertama, sesi berbagi guru melalui forum komunitas belajar. Saya memfasilitasi sesi berbagi ide dan merancang skenario bermain menggunakan APE-APE baru yang telah dibuat tersebut. Nanti kita rancang kegiatan apa yang cocok untuk sentra persiapan tersebut supaya menarik bagi anak. Yang jelas mereka insya Allah akan tertarik karena ini adalah buatan mereka sendiri. Nah ini nanti kita buat nih misalnya nih. Ini kita tulis pakai spidol, nanti ini angka misalnya angka 3. Nanti kita ajak anak-anak untuk memutar tutup botol ini 3 buah sebanyak 3. Nah jadi sambil mereka membilang ya 1, 2, 3. Jadi pembelajaran kita itu memang nyata, tidak cuma mengenal angka tapi tahu bagaimana cara menghitung angka itu sendiri. Jadi ini adalah pengenalan tentang numerasi ya. Jadi numerasi itu tentang angka-angka atau pra-matematika. Kalau kita di TK ini kita pengenalannya masih mendasar ya. Kata apa? Baju. Nah baju itu biasanya kegunaannya untuk apa? Jadi kita masukkan ke dalam pembelajaran kita terutama di sentra persiapan. Nanti kalau untuk sentra sentra bermain peran nanti mungkin sebagai tambahan ya, karena kalau bermain peran kan fokusnya di bermain peran, tapi tetap kita sisipi juga untuk ini numerasinya. Mungkin itu saja. Nanti kita coba untuk merancang kegiatannya. Nanti kalau sudah selesai nanti Umi pas atau tidaknya nanti kita sama-sama sharing ya untuk. Selanjutnya memastikan implementasi penggunaan APE dalam pembelajaran. Dengan antusiasme tinggi, para guru mengimplementasikan APE ke dalam sentra-sentra bermain. Di antaranya sentra persiapan seperti roda baca menjadi alat pembelajaran literasi. Selain itu, APE sate baca dan APE geser huruf juga digunakan untuk penguatan pembelajaran literasi pada sentra persiapan. Kalau turun nih, C sama U. Apakah bacanya Kak? C sama U? Cu. Sementara es krim hitung, jam karakter, dan gelas jumlah digunakan untuk penguatan dasar-dasar numerasi. Refleksi, dampak bagi siswa, antusiasme dan keterlibatan yang signifikan. Selanjutnya pemahaman konsep yang lebih kuat. Dampak bagi orang tua atau ibu, transformasi peran ibu berubah dari penonton pasif menjadi aktor utama dalam pendidikan anak mereka. Yang kedua, terbentuknya komunitas orang tua yang solid. Dampak bagi guru dan sekolah. Yang pertama, lingkungan kelas menjadi lebih menarik dan bermutu. Yang kedua, efisiensi anggaran. Alhamdulillah dengan adanya APE yang bervariasi dapat menjadi bahan inspirasi belajar. Suasana kelas menjadi lebih menarik dan saya sebagai guru dapat lebih kreatif dalam menyusun pembelajaran literasi dan numerasi. Alhamdulillah dengan penggunaan APE dari bahan bekas yang dibuat oleh anak dan bundanya, anak-anak antusias dalam pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah. Sebagai wujud nyata semangat GTK hebat Indonesia kuat, gerakan Sekoci Cinta adalah bukti kepemimpinan yang mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Peran saya sebagai fasilitator yang menyalakan panggung kolaborasi bagi guru, orang tua, dan siswa untuk mengatasi tantangan bersama. Kami menyulap sampah menjadi harta karun untuk penguatan literasi dan numerasi, mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Aksi ini membuktikan bahwa aset terbesar bukanlah dana, melainkan sinergi aktivitas, imajinasi, dan cinta. Kisah dari Desa Pangkul ini adalah bukti nyata dan dapat menjadi inspirasi bahwa setiap pemimpin pendidikan dapat mengubah keterbatasan menjadi suatu kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.